Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini untuk fisika kelas 11 kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, elastisitas itu adalah sifat dari benda. Nah, benda itu sifatnya ada yang sifat elastis dan sifat plastis. Oke. Yang pertama, elastis. Sifat elastis ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Kemudian kalau sifat plastis itu adalah sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nah, jadi kalau sifat elastis setelah gayanya dihilangkan, maka bentuk benda akan kembali ke semula. Tapi kalau plastis dia tidak bisa kembali. Oke. Nah, pada elastisitas itu ada yang pertama istilahnya tegangan. Tegangan ini lambangnya adalah sigma, merupakan hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampangnya atau A. Nah, secara matematis sigma itu ditulis dengan F dibagi A. Tegangan adalah besaran skalar dengan satuannya adalah Newton per meter persegi atau satuannya adalah Pascal. Pertama ada tegangan, kemudian ada regangan. Regangan ini dilambangkan dengan huruf E kecil, merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang delta L, pertambahan panjang dengan panjang awalnya L. Secara matematis ditulis dengan E sama dengan delta L dibagi L. Regangan di sini tidak memiliki satuan atau dimensi, ya jelas ya. Karena di sini pertambahan panjang atau perubahan panjang satuannya meter, kemudian panjang mula-mula juga satuannya meter, sehingga regangan tidak memiliki satuan meter bagi meter maksudnya. Nah, di sini ada grafik tegangan terhadap regangan. Nah, elastisitas benda itu memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Nah, apabila gaya yang diberikan kurang dari batas elastisitas benda, maka benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Ini sifat dari yang bahan elastis tadi ya. Nah, pada grafik ini dia menunjukkan variasi tegangan terhadap regangan dari suatu benda elastis yang diberi gaya tarik hingga benda tersebut patah, hingga bendanya patah. Nah, benda bersifat elastis itu dari O ke B, dari O ke B ini adalah deformasi elastis. Kemudian dalam deformasi elastis ini terdapat grafik lurus O ke A. O ke A. Nah, sehingga berlaku hukum Hooke. Nah, batas hukum Hooke di sini. Kemudian titik A disebut sebagai batas hukum Hooke dan titik B adalah batas elastis. Apabila tegangan dihilangkan pada deformasi plastis pada daerah D, ya, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, adapun titik C ini adalah titik tekuknya. Di atas titik ini, benda akan mengalami pertambahan panjang yang besar hanya dengan sedikit tambahan gaya. Tegangan paling besar dapat diberikan pada benda sebelum patah yang disebut tegangan maksimum. Tegangan maksimum berada di titik E, yaitu yang disebut sebagai titik patah. Nah, penjelasannya ya, kalau bisa dilihat di sini ada juga
penjelasannya O ke A berlaku hukum Hooke, kemudian O ke B tadi jika tegangannya dihilangkan, kawat akan kembali ke bentuk awalnya. Kemudian ketika pada titik C, benda dapat kembali namun tidak ke bentuk semulanya. Dia sifatnya udah sifat plastis. Kemudian D, benda tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Dan yang terakhir sampai ke titik E tadi, maka kawatnya akan patah. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau sering juga dikenal dengan modulus Young, itu dilambangkan dengan huruf E besar, merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Secara matematis ditulis E sama dengan perbandingan antara tegangan dan regangan, berarti sigma dibagi E. Maka kita masukkan sigmanya F dibagi A, kemudian dibagi delta L per L, atau di sini F dibagi A sama dengan E dikali delta L per L, atau E-nya bisa juga berarti F dikali L per A dikali delta L kalau kita mau cari E-nya ya. Nah, modulus elastis memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian modulus elastisitas ini tergantung oleh jenis zat dan tidak tergantung oleh ukuran ataupun bentuknya. Ini yang pertama. Nah, jadi pada masing-masing bahan itu sudah ada nilai dari modulus elastisitasnya atau modulus Young-nya. Pada beberapa bahan tertentu ya. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Oke. Nah, sudah bahas tentang elastisitas, kemudian kita akan membahas tentang hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, di sini berbunyi jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematis dituliskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Ini persamaan untuk hukum Hooke. Jadi gayanya itu sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Tetapan gaya benda elastis. Nah, ini yang tadi hubungan antara gaya dengan elastisitas. Ini persamaan dari modulus yang tadi ya, modulus elastisitas F per A sama dengan E dikali delta L per L. Kemudian F-nya adalah gaya dari hukum Hooke, kita masukkan K dikali delta X. Maka di sini diperoleh nilai K itu adalah A dikali E dikali delta L per L dikali delta X, dengan delta X itu sama dengan delta L ya, pertambahan panjangnya ini sama delta L dengan delta X, maka nilai K itu adalah A dikali E dibagi L. Nah, hukum Hooke pada susunan pegas itu dia bisa disusun secara seri dan juga paralel. Yang pertama, yang ini adalah susunan pegas yang disusun secara seri. Ini ya, susunan pegas yang disusun secara seri. Kemudian gambar yang kedua yang ini, ada dua pegas yang disusun secara paralel. Oke, kita lihat masing-masing sifatnya. Untuk susunan seri, nah, ini misalnya ada suatu benda, kemudian digantungkan pada suatu pegas yang disusun secara seri. Maka gambarnya akan seperti ini. Nah, untuk gaya tarik yang dialami tiap pegas itu adalah sama besar. Untuk susunan seri, gayanya adalah sama besar. Jadi, F pada pegas yang pertama itu sama dengan gaya pada pegas yang kedua, sama dengan F. Adapun pertambahan panjang pegas pengganti adalah total
pertambahan panjang tiap-tiap pegas, atau delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Jadi misalnya kan di sini ada benda nih, kalau kita tarik ke bawah, kalau bendanya kita tarik, maka kan di sini pegasnya akan bertambah panjang, akan meregang seperti itu. Nah, adapun pertambahan panjang keseluruhannya itu adalah jumlah dari pertambahan panjang pegas 1 ditambah dengan pertambahan panjang pegas 2. Begitu seterusnya kalau susunan pegasnya lebih dari 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan konstanta penggantinya atau besar tetapan pegas pengganti pada rangkaian seri. Nah, karena ini delta X pada rangkaian seri itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2 dan seterusnya, maka kita masukkan berarti kan F sama dengan K dikali delta X, maka delta X sama dengan F dibagi K, sama dengan F1 dibagi K1 ditambah F2 dibagi K2, F2 dibagi K2 ditambah seterusnya. Nah, karena gaya pada susunan seri pegas tadi gayanya semuanya adalah sama, ya kan? Makanya di sini diperoleh 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Ini untuk menghitung konstanta pengganti pada susunan seri. Oke, paham ya? Kemudian gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Oke, ini salah ya, ini adalah susunan paralel. Susunan paralel pegas. Nah, adapun gaya tarik pada pegas penggantinya itu sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Jadi gaya totalnya adalah gaya pada pegas yang pertama dijumlahkan dengan gaya pegas yang kedua. Pertambahan panjang pegas pengganti sama besar dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Maka di sini delta X-nya sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Jadi pada susunan paralel itu yang bernilai sama adalah perubahan panjangnya, adapun totalnya adalah jumlah dari masing-masing gaya. Nah, untuk menentukan besar konstanta penggantinya atau besar tetapan pegas pengganti pada rangkaian paralel, ini rangkaian paralel ya. Nah, itu adalah FP, gaya total pada susunan paralel itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka kita masukkan K konstanta pengganti pada susunan paralel dikali dengan delta XT sama dengan K1 dikali delta X1 sama dengan K2 dikali delta X2. Karena dia pertambahan panjangnya adalah sama untuk rangkaian paralel, maka di sini sisa konstanta pegas itu sama dengan konstanta untuk pegas pertama ditambah dengan konstanta pegas kedua dan seterusnya, tergantung nanti jumlah pegasnya ada berapa. Ini untuk yang rangkaian paralel. Oke, paham ya untuk masing-masing sifatnya pada susunan seri dan susunan paralel untuk pegas. Nah, di sini ada manfaat pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Kemudian ada pegas pada setir kemudi. Nah, adapun manfaat pegas dalam kehidupan sehari-hari ini masih banyak lagi yang lainnya. Bisa kalian cari. Nah, untuk pelatihan soalnya silakan berlatih dilihat di buku paketnya untuk latihan-latihan soalnya. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan langsung ditanyakan dan akan dijelaskan pemaparannya. Oke, ini saja untuk pembahasan pada bab elastisitas dan hukum Hooke. Ibu rasa tidak terlalu rumit penjelasannya.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.